Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Bertemu lagi di mimbar Gemar Online GSI Abniel Surabaya dan GSI Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Kamis 4 November 2022. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya terberkati di dalam kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 7. Yang perikopnya kerinduan kepada Allah. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 42 ayat 1 sampai 7. Untuk pemimpin biduan, nyanyian, pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Mazmur 42 ini ditulis dengan maksud untuk mengangkat keluar sebuah kondisi atau keadaan sulit yang dialami oleh si pemazmur. Pemazmur tersebut sedang mengalami masalah demi masalah yang beruntun dan bertubi-tubi, sehingga yang mereka rasakan menjadi sebuah tekanan berat dalam jiwanya dan sangat menggelisahkan dirinya. Di ayat yang ke-6, 12, pemazmur berseru, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Seringkali kita berpikir bahwa hanya manusia biasa saja yang memiliki masalah. Kalau tokoh Alkitab atau orang beriman akan selalu terhindar dari masalah. Kalau kita masih berpikir seperti itu, maka kita sudah salah paham. Pemazmur dan kita sebagai manusia memiliki masalah yang berbeda. Dalam pergumulannya, pemazmur berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Bapak Ibu yang terkasih, itulah yang dialami oleh pemazmur waktu itu. Hanya pemazmur mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya, sehingga mereka semuanya itu kuat. Situasi ini telah mengajarkan mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan di masa-masa yang sulit. Walaupun situasi yang sulit itu membuat pemazmur mengalami kesedihan yang mendalam, namun situasi itu telah mengajarkan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Lebih lagi,
jauh lagi, lebih dalam lagi. Mereka merasakan dekat kepada Tuhan. Situasi keadaan yang sulit yang kita hadapi dalam kehidupan ini tentu membuat kita terpukul, menyakitkan, dan memilukan hati. Namun, jika kita menerima setiap keadaan dengan iman dan percaya kepada Tuhan, maka situasi sesulit apapun akan mengajarkan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal pribadi Tuhan dalam kehidupan kita, dan semakin merasakan kasih Tuhan lebih baik dan dalam lagi dalam kehidupan kita. Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Namun di saat menghadapi masalah, manusia memiliki dua sikap yang berbeda. Yang pertama, dia semakin mendekatkan kepada Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, melalui puji-pujian. Kita menyerukan nama Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, dia semakin menjauh dari Tuhan. Kita semakin menjauh dari Tuhan. Kita marah, kita melampiaskan emosi kita, tidak mau lagi ke gereja, tidak mau lagi berdoa. Semuanya dilakukan karena ingin memberontak. Itulah sikap manusia. Ada dua sifat yang dimiliki oleh manusia. Salah satu cara untuk mengenal hati dan iman seseorang adalah dengan melihat bagaimana sikapnya bagaimana sikapnya di saat dia sedang menghadapi sebuah masalah yang menghimpit dalam kehidupannya. Melalui nas ini kita akan melihat pengajaran seperti apa yang dapat kita terima. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, kita akan belajar. Yang pertama, kita memiliki Allah yang hidup dalam hidup kita. Allah yang tidak bisa dibatasi oleh situasi, tempat, jarak, bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari Allah. Karena Allah satu-satunya Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Hal ini juga dapat kita syukuri dari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya. Maut pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang menyelamatkan kita. Sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit, air mata menjadi makanan kita setiap hari. Tetapi kita melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang melihat penderitaan kita, permasalahan kita, beban berat kita. Apa yang kita rasakan, kita serukan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Kita belajar dari pemazmur Daud ini untuk memuliakan Tuhan setiap saat di dalam menghadapi situasi apapun. Di dalam Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Kita serukan Tuhan itu dalam hidup kita, bahwa Tuhan adalah gembala kita. Kita tidak akan kekurangan dan kita tidak akan sampai tergeletak. Karena Tuhan menyediakan hidangan bagi kita semua di hadapan lawan-lawan kita. Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak. Piala kita penuh dengan melimpah. Yang kedua, nas ini mengajarkan kita kerinduan bersekutu dengan Tuhan.
bagi orang yang mau membuka hati, membuka dirinya dituntun oleh Roh Kudus. Situasi yang sulit akan selalu mengajarkan betapa berharganya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita sudah terbiasa akan berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kita dan melimpah terus dalam kehidupan kita. Tetapi suatu saat kita terjebak oleh situasi yang sulit. Apa yang kita lakukan? Dalam keadaan senang, dalam keadaan berlimpah-limpah, kita sudah mulai melupakan Tuhan. Tetapi dalam keadaan sulit yang menghimpit kehidupan kita, kita mencari Tuhan. Kita protes kepada Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Kita tidak menyadari yang menjauhkan diri itu kita. Bukan Tuhan yang menjauhkan diri kepada kita, tapi kitalah yang menjauhkan diri dengan kasih Tuhan. Di sini kita belajar Bapak Ibu. Sekalipun kita dalam keadaan senang, di atas, dalam keadaan susah atau di bawah, senantiasa kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga yang dapat kita pelajari bersama, orang yang beriman itu bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Pemazmur di tengah kesulitannya yang begitu dalam, mulanya begitu tertekan dan gelisah, sebagaimana yang kita rasakan ketika menghadapi persoalan hidup. Bisa muncul ketakutan, kekhawatiran, harap-harap cemas, gelisah cemas. Namun pemazmur dapat mengatasi kegelisahan dalam dirinya ketika pemazmur membuka diri untuk berharap pertolongan dari Tuhan. Demikianlah kita juga berseru. Kita ikuti pemazmur ini. Dalam keadaan apapun kita andalkan hidup kita dalam Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jika kita bergantung kepada manusia, kekecewaan yang ada dalam kita. Tapi kalau kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu berkatnya kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, jiwa yang haus hanya dapat dipuaskan oleh Tuhan. Damai sejahtera adalah kasih karunia dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus berfirman, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang terdapat di dalam Yohanes 7 ayat 37. Pergumulan dan penderitaan itu biasa datang silih berganti dalam kehidupan kita. Namun damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita. Setiap langkah-langkah kehidupan kita, Tuhan akan memberikan kelegaan dan menopang kita semuanya. Itulah kalau kita mengandalkan kepada Tuhan. Senantiasa Tuhan Yesus itu memelihara kehidupan kita, memberikan kita ketenangan, kedamaian, dan mengimani bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam diri kita. Di situasi yang sulit apapun yang kita hadapi, mari kita sama-sama berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Bapak Ibu, di akhir kalimat ini mengatakan, buat penghiburan bagi kita dan kekuatan bagi kita. Selalu kita ingat, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Kita akan selalu ingat, berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan membukakan jalan keluar bagi kita
dan kita akan menikmati damai sejahtera itu. Berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, sampai di sini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita semuanya. Damai sejahtera melingkupi kehidupan kita semuanya. Mari kita mengaminkan firman Tuhan pagi ini dengan berdoa. Bapa yang terkasih dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk tetap kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Di dalam situasi keadaan apapun yang kami hadapi, di dalam keadaan senang sekalipun, kami tetap mengandalkan Engkau Engkau dalam hidup kami. Dalam keadaan situasi yang sulit, kondisi ekonomi yang menjepit kami Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk tetap kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Bapa yang terkasih, kami akan melakukan aktivitas kami hari ini. Dari pagi hingga malam hari nanti, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, terus bergemar, tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.